Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathir Fatur Rahman dengan NIM 1692419. Ezrain Muhammad dengan NIM 1692421. Peter Bonifasius Hutapea dengan NIM 1692421. Muhammad Rafi Izharuddin dengan NIM 169244146 Dari kelompok 10 kelas 50 mata kuliah Pancasila. akan memberikan video presentasi terkait proposal kami dengan judul Edukasi Jenis-jenis Plastik dan Praktik Pemanfaatan Plastik menjadi kerajinan tangan untuk anak sekolah dasar. Edukasi jenis-jenis plastik dan praktik pemanfaatan plastik menjadi kerajinan tangan untuk anak-anak sekolah dasar didasari oleh minimnya edukasi mengenai plastik di zaman sekarang. Banyak orang hanya mengenali plastik secara umum tanpa memahami jenis-jenisnya dan dampak penggunaannya pada kesehatan tubuh bisa diabaikan dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, terjadi berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik secara berlebihan dan masalah kesehatan akibat molekul plastik. Mikroplastik yang tercemar ke lingkungan dapat berpengaruh kepada kesehatan jika molekul plastik masuk ke dalam tubuh dari makanan maupun minuman yang terpapar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai jenis-jenis plastik dan pemakaiannya agar masyarakat, khususnya anak-anak, dapat membedakan plastik yang layak untuk dipakai kembali dan yang tidak. Plastik yang tidak dapat dipakai lagi dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti dekorasi dan lain-lain. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya pengelolaan plastik yang bijak dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Edukasi ini berkaitan dengan bunyi Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sejatinya, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari manusia yang beradab. Sekarang, kami akan memberikan salah satu contoh dari penggunaan plastik. Ada orang yang menggunakan botol plastik sekali pakai untuk minum. Ketika minumannya telah habis, dia ingin melakukan refill air dengan menggunakan botol tersebut. Walaupun dari luar dia nampak baik-baik saja, tapi di dalam tubuhnya, mikroplastik telah masuk ke dalam akibat dari botol plastik yang dipakai. Banyak anak SD yang menggunakan plastik untuk membungkus makanan dan minuman mereka sehari-hari. Kami akan mengajak anak-anak dari SDN Cikuruh 1, kelas 4 dan 5 sebagai sasaran utama dalam edukasi ini. Terdapat 3 tujuan utama dari dilaksanakannya edukasi ini. Yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan plastik dengan benar. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi terkait pengolahan limbah sampah plastik. Dan yang terakhir yaitu memberikan solusi terkait dengan limbah sampah plastik di masyarakat. Lalu selanjutnya, ada 7 jenis plastik dan bagaimana masing-masing jenis plastik berdampak kepada kesehatan tubuh. Yang pertama ada PET atau polyethylene terephthalate. Jenis plastik yang pertama ini adalah plastik sekali pakai.
Plastik ini seringkali ditemukan di botol plastik. Kenapa plastik ini sekali pakai? Karena bakteri dapat berkembang dan ikut terkonsumsi. Lalu jenis yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Jenis plastik ini mengandung senyawa antimonitrioksida yang dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, gangguan siklus menstruasi, dan gangguan kehamilan. Lalu yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride dapat mengandung berbagai racun sehingga tidak cocok digunakan untuk sebagai wadah makanan. Biasanya PVC digunakan dalam bahan pipa. Lalu yang keempat ada LDPE atau Low Density Polyethylene. Jenis plastik yang satu ini memiliki tingkat racun yang lebih rendah, sehingga jenis plastik ini cocok digunakan sebagai wadah makanan ataupun minuman. Plastik ini biasanya digunakan dalam Tupperware atau botol minum. Lalu yang kelima ada PP atau polypropylene. Polypropylene ini aman digunakan kembali dan dapat didaur ulang, sehingga cocok juga untuk digunakan sebagai wadah makanan. Lalu yang keenam ada PS atau polystyrene. Polystyrene ini tidak disarankan untuk makanan karena dapat memicu kanker, gangguan sistem reproduksi, dan masalah lainnya. Lalu yang ketujuh adalah Other atau BPA. Jenis plastik ini tidak disarankan untuk digunakan sebagai wadah makanan karena mengandung zat-zat yang berbahaya bagi hormon tubuh. Pada edukasi ini, kami akan mengajak anak-anak dari SDN Cikru 1 untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan sederhana. Salah satunya yang akan kami buat adalah tempat pensil dan celengan. Dengan adanya kegiatan workshop ini, diharapkan anak-anak akan tertarik untuk mendaur ulang sampah dan memanfaatkan sisa-sisa sampah plastik menjadi kerajinan yang disukai oleh mereka. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar anak-anak tersadar akan pentingnya pengetahuan terkait jenis-jenis plastik. Memahami dan mengaplikasikan penggunaan plastik sesuai dengan jenisnya. Dan sampah plastik di sekitar Jatinangor dapat berkurang.